Kita awali dengan berdoa ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf ya, saya untuk kedepannya nanti kita lakukan jam 8 ya teman-teman ya. Jadi untuk mata kuliah PTE kelas C, eh, saya akan menggantikan Pak Yun ya. Saya perkenalan ulang lagi ya teman-teman. Nama saya Haris Sugiarto, saya dosen baru di ITK Mas ya. Jadi Mas-mas dan mbaknya salam kenal. Eh, Mudahan apa yang saya bagi ilmunya bisa diserap oleh teman-teman sekalian. Jadi saya akan melanjutkan dari eh, semua mata kuliah yang sudah diterangkan oleh Pak Yun ya. Jadi untuk sekarang karena Pak Yun kemarin sudah solar cell ya teman-teman kita ketahui. Jadi sekarang saya akan membahas elektro di industri ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin eh, berkembang di dunia industri, elektro bisa menjadi pilihan ya selain jurusan yang lain. Oke, kita masuk ke materi teman-teman ya. Baik, sudah terlihat ya teman-teman ya. Gimana teman-teman terlihat? Sudah Pak. Baik, pada hari ini kita akan membahas elektro ya, pengenalan elektro di dunia industri teman-teman ya. Jadi salah satunya yaitu eh, kita bisa sebut DCS ya teman-teman. Di industri itu DCS sangat dipergunakan ya, Distribute Control System. Nah, seperti itu. Singkatannya adalah DCS. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa Industrial Process Control System itu dihandle oleh DCS, di mana DCS ini adalah sebuah sistem pengelompokan ya, pengelompokan dari semua proses yang akan dilakukan dibantu oleh kontrol dari sebuah monitor atau PC untuk mengontrol sebuah sistem yaitu PLC untuk mengawasi dan menggerakkan sebuah proses ya teman-teman. Jadi adanya proses itu diawasi dan dikontrol menggunakan kontrol sistem. Ya kontrol sistem itu sendiri mikrokontrolernya atau kontrolnya menggunakan PLC, dan PLC itu sendiri ditampilkan menggunakan penampil LCD, penampil komputer. Nah, itu kita sebut DCS. Kalau belum memenuhi ketiga unsur ini teman-teman ya, belum memenuhi ketiga unsur ini tidak bisa disebut dengan DCS gitu ya. Jadi kita harus mengklasifikasikan kontrolnya dulu ya teman-teman. Jadi kontrol itu ada dua teman-teman. Teman-teman sekalian yang perlu diketahui yaitu ada open loop dan ada closed loop teman-teman. Nah, kalau untuk open loop biasanya ini adalah pengontrolan secara direct ya teman-teman ya. Jadi tidak ada umpan baliknya teman-teman yang secara open loop ya. Kalau teman-teman dengar open loop maka itu pengontrolnya secara direct ya. Misalnya ya, teman-teman mengontrol sebuah remote control ya. Remote control itu masuk ke open loop teman-teman ya. Karena si remote control tidak bisa memberikan sinyal feedback ya,
tidak bisa memberikan sinyal kembali ya, teman-teman. Itu yang disebut dengan open loop ya. Jadi perlu teman-teman ketahui yang dimaksud open loop adalah ini sebuah controller ya. Kontrol. Lalu di sini adalah si device-nya ya, device-nya ya. Benda yang akan dikontrol ya. Nah, itu langsung keluaran ya. Jadi jika ini input, dan di sini langsung output teman-teman ya. Harus diketahui ya, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kontrol open loop ya. Kalau kontrol closed loop ini adalah kontrol yang dilakukan dan akan memberikan umpan balik ya, teman-teman. Bisa berupa umpan balik sensor, bisa umpan balik yang lain ya. Contohnya ya, jika teman-teman tahu sebuah mobil ya, ada mobil yang baru ya, mobil baru yang sekarang ya, itu ada sensor jaraknya ya teman-teman, dipasang oleh sensor jarak ya, ultrasonnya ya, ultrason. Jika di sini ada mobil yang terlalu dekat dengan kita, ini akan memberi sinyal balik ya teman-teman ya, memberi indikator ya, memberi indikator, lalu akan berbunyi ya, di sini buzzernya akan berbunyi, bunyi ya, lalu si kecepatan akan berkurang dengan sendirinya ya, mengikuti jarak dari halangannya teman-teman ya, jarak dari halangannya. Nah, itu disebut dengan closed loop teman-teman. Jadi jika ada input, jadi closed loop seperti ini, open loop ya teman-teman ya, open loop, input, kontrol, ada device yang digerakkan ya. Nah, di sini kalau closed loop ada umpan balik teman-teman ya, berupa sensor ya, sensor umpan baliknya untuk mengatur set point yang ada di sini teman-teman ya, memberi inputan ya, inputan baru ya. Jadi namanya ini umpan balik. Nah, di sini bedanya kalau di sini ada, nah ada percabangannya ya, titik percabangannya ini untuk melakukan umpan balik dari sensor ya. Itu yang dinamakan kontrol closed loop teman-teman. Nah, ini yang dinamakan open loop yang saya jelaskan tadi seperti ini. Ada sebuah proses energi, terus transmisi, aktuator ya teman-teman. Lalu ada proses output. Nah, ini yang kita lakukan ini ya teman-teman. Kita memegang si manual set point atau adjustment untuk mengontrol sebuah aktuator ya teman-teman. Jadi jika ada proses energi, ada transmisi, ada aktuator, kita hanya menggerakkan aktuator teman-teman ya. Baru ini adalah proses outputnya. Itu yang dinamakan open loop. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat. Si orang ini ya, si orang ini teman-teman memutar sebuah keran ya di sini ya. Keran itu dinamakan sistem open loop begitu. Jadi selanjutnya yaitu kita membahas closed loop teman-teman ya. Closed loop jadi sama ya, proses, ada proses energi, ada aktuator, ada proses output, ada output. Tapi proses outputnya diberi sebuah sensor atau lebih dari satu sensor. Nah, sensor ini akan memberikan feedback, umpan balik ya, ke controller ya, ke controller. Lalu controller dengan input set point dibandingkan lebih besar yang mana, jika masih kekurangan ya, outputnya masih kekurangan, maka si set point masih memberikan nilainya ya untuk memberi perintah ke aktuator begitu ya teman-teman. Ya, jadi bisa dilihat di sini contohnya seperti ini, ada sebuah boiler ya, boiler dari steam generator ya. Di sini ada kontrol ya, kontrolnya kerannya ya, kontrolnya keran. Nah, di sini ada sensor kita teman-teman ya. Sensornya ya. Ada sensornya di sini teman-teman. Nah, ini memberi umpan balik di sini. Nah, di sini akan di-adjust ya. Baru kita dibandingkan dengan set point-nya teman-teman ya.
Jadi baru bisa dikontrol di sini seperti itu. Itu yang dinamakan closed loop. Begitu. Gimana untuk ini? Masih dilanjut atau ada pertanyaan dahulu? Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan dulu? Dari pengertian closed loop dan open loop sebelum melakukan penjelasan selanjutnya? Gimana? Belum ada ya? Masih paham ya? Selama ini masih paham ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Nah, dari kedua kontrol itu ya, kita harus memahami ada 4 variabel ya, teman-teman. 4 variabel yang digunakan untuk mengevaluasi kerja ya. Yang pertama ada error steady state ya, ada error steady state. Yang ketiga ada stabilitas. Yang keempat ada sensitivitas ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke respon transient. Jadi sebuah kondisi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana output dari sistem closed loop itu merespon ya. Jadi perlu dipahami dulu apa yang maksudnya dari respon transient, yaitu suatu kondisi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana output dari sistem closed loop merespon ya. Selanjutnya yaitu kondisi ini terjadi sebelum sistem mencapai keadaan steady state. Nah, jadi perlu kita ketahui ya, jika ini diibaratkan sebuah motor ya, motor DC ya. Sebuah motor DC, teman-teman harus ketahui sebuah motor DC ya, dia akan bergerak, kita harus tahu ya, tegangannya sama ya kalau motor ya. Terus arusnya bergerak dari mengikuti kecepatan teman-teman ya. Jadi waktu pertama kali bergerak pasti akan tinggi teman-teman ya, arus yang dibutuhkan. Selanjutnya akan normal ya. Nah, itu yang dinamakan respon transient, teman-teman ya. Jadi saat si motor ini mencapai titik tertingginya, ini namanya start ya, start point-nya ya. Dia akan mencapai keadaan normalnya ya. Nah, keadaan normal itu dinamakan steady state ya, teman-teman ya. Kalau tahu ya, steady state. Nah, di sini respon transient itu ada 3 teman-teman, yaitu under damped, critical damped, over damped ya. Kalau under damped itu melebihi dari outputnya ya. Jadi jika kita di sini ada 1 ampere ya, 1 ampere, maka nilainya ini lebih dari 1 ampere teman-teman yang dibutuhkan ya, teman-teman. Untuk pertama kali starting ya. Starting lalu dia dalam keadaan steady state-nya, yaitu 1 ampere. Jadi baru keadaan normal 1 ampere gitu teman-teman ya. Selanjutnya ada critical damped ya, critical ya. Critical ini adalah sebuah respon di mana respon ini secara bertingkat teman-teman ya, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan sampai mencapai steady state begitu ya teman-teman. Biasanya kalau critical damped ini, sebuah motor ini sudah dikontrol oleh sebuah controller yang lain ya. Bisa PLC, lalu dia menggunakan sebuah metode fuzzy logic, PID, dan lain-lain. Biasanya critical damped seperti itu teman-teman ya. Lalu kalau over damped respon, berarti respon ini terlambat teman-teman ya. Jadi kenaikannya terlambat. Jadi kalau teman-teman tahu over damped ya, itu si arus naiknya telat ya, pelan, pelan, pelan. Jadi untuk mencapai steady state-nya, dia bergerak secara pelan ya, tidak melebihi dari output yang kita inginkan. Dia sangat pelan sekali ya teman-teman. Itu yang dinamakan overdamp ya, teman-teman harus tahu. Jika melebihi itu namanya underdamp. Kalau di tengah-tengah secara stabil itu namanya critical damp. Kalau yang lambat sampai mencapai keadaan steady-nya
itu dinamakan overdamp respon ya teman-teman. Baik. Selanjutnya error steady state teman-teman ya. Jadi error steady state adalah perbedaan nilai output aktual dengan output yang kita inginkan teman-teman ya. Jadi yang dinamakan error steady state adalah ini, si ini ya. Jarak ini ya teman-teman ya. Ini yang dinamakan error steady state ya. Jadi kita ingin 1 ampere teman-teman, tapi ternyata dia masih bergerak di 0,9 ampere teman-teman ya. Nah, ini dinamakan error steady state. Steady state itu adalah keadaan di mana kita mencapai target yang kita inginkan teman-teman ya. Itu namanya steady state ya. Dia normal dalam keadaan satu saja. Misalnya si motor ya, jika ada grafik seperti ini dan ini yang kita inginkan, motor bergerak seperti ini. Nah, ini namanya steady state ya, teman-teman. Nah, akan tetapi beberapa kasus seperti motor sangat susah sekali ya mencapai posisi steady state ya. Sangat susah sekali mencapai steady state, oleh karena itu kita menggunakan metode controller ya, seperti PID ya. PID atau kita bisa sebut di sini manipulasi pemrograman ya, teman-teman ya. Jadi pemrograman ini dimanipulasi agar kita mencapai sebuah output yang kita inginkan gitu. Jadi untuk elektro sendiri banyak sekali kontrol manipulasi ya teman-teman ya. Ada fuzzy logic, ada PID ya. Itu digunakan untuk mencapai sebuah keadaan steady state begitu. Nah, yang ketiga yaitu stabilitas teman-teman ya. Kemampuan sistem untuk mencapai kontrol keadaan steady state dari variabel proses setelah menanggapi perubahan ya. Jadi seperti ini, stabilitas itu saat kita mengalami puncak, tapi kita akan mengalami respon ya, menurunkan ya teman-teman. Ini dinamakan stabilitas, tapi ini dinamakan stabilitas yang buruk ya teman-teman. Karena startingnya terlalu tinggi teman-teman ya, melebihi dari target yang kita inginkan ya. Itu dinamakan stabilitas yang buruk. Kalau stabilitas yang baik, maka pergerakannya si motor arus lonjakannya hanya sedikit aja lebihnya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu seperti ini ya, dalam keadaan steady state ya. Nah, dinamakan stabilitas buruk karena kita dari target kita melebihi minus berapa ini lebihnya ya. Jadi kelebihan ini semakin besar maka stabilitas semakin buruk. Kalau responnya semakin cepat saat habis melakukan targetnya mendekati ya, misalnya 1 ampere ke 1,2 misalnya, 1,2 di sini 1,2 ya teman-teman, 1,2 misalnya, lalu dia melakukan stabilitas yang cepat. Dengan sini memang stabilitas itu tidak bisa didapat atau steady state tidak bisa didapat secara cepat ya. Berarti ada prosesnya ya, sedikit naik turun ya seperti itu ya. Itu untuk yang underdamp. Biasanya stabilitas ini dikatakan buruk jika melebihi dari target. Kalau ini, dua ini dikatakan stabilitas yang baik, yang kritikal ya. Dia secara perlahan ya. Kalau untuk overdamp itu dikatakan setengah masih ya, setengah stabil ya. Karena pergerakannya masih lambat sekali ya untuk mencapai sebuah target begitu. Jadi stabilitas itu adalah sebuah respon ya, respon kita untuk mencapai steady state-nya ya. Gimana cara kita mencapai steady state-nya, mencapai targetnya ya teman-teman, mencapai targetnya. Jadi jika arusnya 1 ampere ya jangan sampai lebih dari 1 ampere. Ya 1,1 lah ya, 1,1 lalu dia akan memperbaiki keadaannya. Itu dinamakan stabil yang baik gitu ya. Selanjutnya sensitivitas ya. Sensitivitas itu mengacu pada resiko presentasi perubahan output terhadap presentasi perubahan input sistem ya. Jadi sensitivitas itu jika ada target yang kita inginkan, ini misalnya ya, 1 ampere ya teman-teman.
Jadi sensitivitas itu adalah perubahan yang sangat cepat ya. Misalnya 1 ampere, kita mau capai 1 ampere. Nah, ini seperti ini. Jika prosentase dari rasio output dan inputnya mendekati, misalnya nilainya 1 ampere, kita mencapai sama dengan 0,99 ya outputnya, atau 1,0 sekian, sekian. Nah, itu dinamakan sensitivitas yang baik ya untuk mendekati sebuah target gitu. Gimana, bisa dipahami atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan teman-teman. Atau semakin pusing atau lanjut? Jadi sebelum menambah pengetahuan, mungkin kita bisa lakukan evaluasi teman-teman gimana? Atau selama ini masih baik-baik saja? Masih aman ya, Mas Tegar ya? Gimana Mas Slamet Raharjo? Aman? Aman, Pak. Oh, aman ya. Baik. Mbak Fiona aman ya? Aman, Pak. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang belum dipahami, bisa langsung ditanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke lebih dalam lagi, yaitu DCS-nya ya. Jadi DCS itu kita ketahui sistem manufaktur atau sistem jenis sistem dinamis, di mana elemen-elemen kontrol tidak terserta pada satu lokasi, tetapi terdistribusi ke seluruh sistem pada setiap subkomponen yang dikontrol dengan satu atau lebih controller. Seluruh sistem kontrol terhubungkan dengan jaringan untuk komunikasi dan monitoring. Jadi begini teman-teman ya, maksudnya dari DCS ini adalah bisa dikatakan DCS saat yang teman-teman kontrol itu lebih daripada satu ya. Jadi ini ada sebuah kontrol ya, sebuah proses. Lalu ada controller ya. Controller ya. Controllernya ini controller ya. Ini set point-nya ya. Jadi dikatakan DCS jika si controller dan yang dikontrol banyak ya. Dikatakan DCS saat yang teman-teman kontrol dan kalian teman-teman awasi itu lebih daripada satu ya. Lalu hasil dari monitoring itu ditampilkan ke sebuah layar ya, layar komputer, LCD atau tampilan visual ya, teman-teman, bisa berupa grafik, bisa berupa nilai angka ya, 1 ampere atau 5 volt ya. Jadi DCS ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang menggunakan jaringan ya teman-teman, untuk komunikasi dan monitoring ya. Jadi antara kontrol satu atau proses satu dan yang lainnya itu tersinkronisasi ke sebuah controller yang besar ya, di control room namanya ya teman-teman. Jadi kalau di perusahaan teman-teman tahu bahwa di setiap sub plan ya, ada beberapa plan, misalnya ada 3 plan ya. Di Pertamina misalnya punya 3 plan ya, A, B, C ya teman-teman ya. Nah, ketiga plan ini terawasi oleh sebuah control room ya, control room yang terintegrasi. Nah, jadi DCS ini adalah semua kontrol yang mencakup dari A, B, C ini dikontrol dalam control room ini, teman-teman ya.
yang ditampilkan ke sebuah LCD atau LCD lebih daripada satu, dan dia bisa mengontrol dari control room ini teman-teman ya. Jadi selain si A ini ada kontrolnya juga di room plan ya namanya. Jadi di masing-masing plan ini ada control room-nya juga. Tapi control room ini dapat digerakkan ke master ya. Masternya di control room pusat ya. Jadi kita bisa mengawasi dari control room pusat teman-teman. Jadi kalau jika control room di sini tidak harus selalu ditempati teman-teman ya, tapi diawasi di control room pusatnya teman-teman. Nah ini namanya slave ya. Sama seperti komputer teman-teman ya. Ada slave, ada master. Nah itu kalau sudah terintegrasi dari semua kontrol ini dinamakan DCS teman-teman ya. Jadi kontrolnya banyak. Di sini ada PLC banyak, ada generator, di sini ada steam, di sini ada proses ke loading dock ya. Semua dikontrol di control room. Nah, itu bisa disebut dengan DCS begitu. Jadi kontrol yang sistemnya sudah terpusat teman-teman ya. Begitu. Jadi ini industri-industri pengguna DCS ya. Teman-teman sudah tahu sendiri seperti electrical power grid atau pembangkit listrik ya teman-teman ya. Pembangkit listrik. Jadi teman-teman akan menjumpai DCS ya. Lalu kontrol sistem lingkungan, ini biasanya untuk buka tutup kanal teman-teman ya. Kanal dari sebuah palang pintu air ya. Atau dari sebuah traffic ya. Nah itu ada bisa kita sebut DCS ya. Karena kontrolnya banyak teman-teman. Yang dikontrol banyak, yang diawasi banyak. Ya, ini ada traffic sinyal, ada radio sinyal. Radio sinyal ini masuk seperti handphone teman-teman sekalian ya. Jaringan di mana-mana, teman-teman bisa menghubungi teman yang lain. Nah, itu semua terintegrasi dan dikontrol oleh sebuah sistem yang dinamakan dengan DCS ya. Selanjutnya seperti sistem manajemen air yang saya kasih tahu tadi, seperti di PDAM ya. Jadi untuk fase pertama pembersihan ada sensornya, lalu sensor ini memberi perintah untuk membuka kanal yang lain, dikirim ke bak yang lain, begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada plan pemurnian oil. Ini biasanya ada di pembuatan CP30 ya teman-teman. Solar, biosolar, biasanya dari sawit ya. Itu pemurnian oil ya. Selanjutnya ada plan proses yang saya beritahu tadi. Bisa LNG. Ini ada di Bontang ya. Selanjutnya ada Pertamina. Pertamina. Lalu ada plan-plan kimia ya teman-teman. Plan-plan kimia ini seperti petrokimia atau semen Gresik ya. Semen Gresik itu masuk ke plan-plan kimia atau pupuk kaltim teman-teman tahu ya. Selanjutnya ada manufaktur ya teman-teman. Jadi manufaktur ini sangat luas, manufaktur farmasi seperti Kalbe Farma ya. Jadi banyak di Indonesia ini yang menggunakan DCS. Jika teman-teman ingin berkecimpung di dunia industri, teman-teman harus mempunyai bekal yang namanya DCS ya teman-teman. Jadi teman-teman harus setidaknya paham lah apa itu DCS ya. Untuk bekal teman-teman saat melakukan interview ya ke sebuah perusahaan atau sebuah plan ya. Biasanya untuk kenaikan pangkat juga kita akan ditanya sebagian besar menggunakan controller ya. Nah, biasanya langsung kita disuruh mengawasi control room ya. Ya, dengan keilmuan DCS kita akan bisa menganalisis ya gitu. Seperti jaringan-jaringan sensor ini banyak sekali ya. Selanjutnya ada kapal-kapal ya, pembawa minyak ya. Itu juga menggunakan DCS teman-teman. Jadi DCS ini jika kita ingin ke industri banyak sekali ya. Semua sudah menggunakan DCS. Pemakaian PLC, DCS dan sistem hybrid industri ya.
Jadi sudah banyak sekali ya ini proses industri ya yang warna ini orange itu menggunakan DCS ya teman-teman. Yang warna biru menggunakan PLC dan SCADA ya. DCS dan PLC SCADA ini berbeda lagi teman-teman ya. Kalau DCS ini udah sistem besarnya, kalau PLC dan SCADA itu adalah sistem kecilnya ya, sistem lokal. Nah ini dinamakan PLC atau SCADA. Kalau PLC itu adalah kontrolernya ya, controller yang bisa dikontrol, bisa diprogram ya. SCADA ini adalah gabungan dari PLC ya, PLC dan diawasi oleh satu monitor. Nah itu, jadi ada banyak ya, DCS, PLC, SCADA begitu. Jadi ada di tengah-tengah ini hybrid ya. Jadi yang ada menggunakan hybrid industri bisa DCS dan SCADA ini dicampur jadi satu atau mereka masih separuh-separuh. Jadi ada beberapa yang sudah terintegrasi dengan DCS, ada yang masih lokalan ya teman-teman. Biasanya seperti ini tuh manufaktur teman-teman ya. Kalau manufaktur biasanya DCS-nya hanya beberapa lokasi saja. Untuk lokalnya dia menggunakan PLC dan SCADA. Gitu. Jadi untuk PLC dan SCADA nanti ada mata kuliahnya tersendiri ya. DCS mungkin akan diselipkan juga ya di semester-semester akhir gitu. Yang mengambil elektronika industri ya kalau tidak salah ya dan listrik ya, power ya. Gitu. Jadi seperti ini ada central process ya. Ini memang kontrol proses terpusat di mana hanya pusat saja ya yang mengaturnya ya. Sentral, jadi sentralnya saja yang bisa mengatur ya. Jadi yang host-hostnya tidak bisa mengatur ya. Jadi hanya melakukan text output saja ya. Ini namanya sentral ya, di central proses. Selanjutnya ini ada proses kontrol terdistribusi ya. Jadi sama ya masuknya, tapi bedanya ini proses 1, 2, 3 itu maksudnya distribusi ya, didistribusikan. Ini distribusi untuk output 1, ini output 2, output 3 ya begitu ya. Nah, kita melanjutkan ke arsitektur DCS. Nah, ini yang saya jelaskan tadi teman-teman. Ini saya misalkan control room ya, teman-teman. Di mana ada proses ya, diproses banyak komputer ya. Selanjutnya ada operator ya untuk mengendalikan ya. Nah, di sana elemennya untuk pembagian data menggunakan bus ya, teman-teman ya. Sini bus. Jaringan bus. Lalu di sini ada PLC, IO PLC, ada microcontroller juga di sana teman-teman ya. Mikro ini tidak harus PLC ya, PLC sendiri, microcontroller sendiri ya teman-teman. Microcontroller seperti Arduino itu masuk microcontroller teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada SCADA juga. SCADA ini hitungannya lebih besar karena terintegrasi oleh PLC I/O dan pengaturan secara otomatis ya. Jadi di sana ada timernya ya, seperti timer. Lalu ternyata ini menggunakan sistem wireless connection teman-teman ya, tidak seutuhnya menggunakan kabel semua. Nah itu bisa dinamakan arsitektur DCS. Kenapa seperti ini? Nah, jadi kalau DCS ada kelengkapannya, ada wireless, ada yang lokal ya, lokal dikirim wireless, wireless menangkap sinyalnya ya, menangkap data-datanya, lalu ini masuk ke fieldnya ya, field device-nya, ini ada 3 ya, ada 3 lokasi, lalu dikontrol di control room. Ini yang saya katakan control room, dan ini A, B, C, begitu teman-teman. Nah, jadi skema sebuah komputasinya seperti ini. Jadi ada hostnya ya, komputer hostnya atau master ya yang ngomongnya, host atau master yang mengontrol seluruhnya ya teman-teman ya,
mengontrol ini semua ya, bisa mengawasi dan mengontrol secara langsung. Nah, tapi di sana membawahi operator panel ya, operator panel, ada data storage atau penyimpanan data ya, dari semua ini disimpan ke sini ya teman-teman. Jadi semua data-data dari plan itu disimpan di data storage ya, itu ada lokasi tersendiri. Nah ini operator panel adalah kita seorang operator yang melakukan kontrol buka tutup sebuah valve misalnya ya, seperti itu. Nah ini datanya melalui bus ya teman-teman ya, melalui bus juga. Lalu ini lokal komputernya dan proses. Di sini ada lokal juga, dan di sini ada display lokal ya teman-teman. Jadi selain di control room ada display yang lebih besar ya, atau mencakup semua pergerakan dari sebuah industri, maka di lokalnya juga ada displaynya ya teman-teman. Jika kita melakukan maintenance misalnya ya, kan kalau kita melakukan maintenance kita akan mencocokkan si local display dengan host display hostnya ya, dari control room. Nah, jadi displaynya kita cocokkan gimana perkembangannya, atau ada kerusakan atau tidak, atau ada jaringan yang terputus. Nah ini fungsinya sebagai itu ya, lokal ya. Jadi biasanya di CS ini lebih jelasnya teman-teman saat melakukan kunjungan industri, nanti di sana akan dijelaskan oleh beberapa engineer dan biasanya supervisor ya. Itu dijelaskan ulang bahwa sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dalam bidang instrumentasi ya, itu menggunakan sebuah DCS atau tidak, itu dijelaskan oleh engineer ataupun supervisor gitu. Jadi implementasi dari DCS, teman-teman ketahui, local control unit, yaitu bagian ini disebut sebagai komputer lokal ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk dapat menangani 8 sampai 16 loop PID individu, berarti loopnya yang open loop itu dan close loop PID. Kalau PID ya, PID itu ada open loop, ada close loop. Tapi biasanya PID digunakan untuk close loop ya. Close loop PID-nya jumlahnya banyak, itu udah lokal ya. LCU namanya, lokal. Lalu ada data akuisisi ya, data akuisisi. Unit ini boleh terdiri dari 2 sampai 16 kali sebanyak saluran ya. Saluran input output sebagai LCU ya. I/O digital dan analog dapat diatasi. Biasanya tidak ada fungsi-fungsi pengaturan yang tersedia. Jadi data akuisisi hanya menampilkan sebuah data. Dia hanya mengambilkan data-data saja ya, menampilkan data-data. Jadi tidak ada untuk kontrolnya ya teman-teman ya. Data akuisisi hanya mendistribusikan angka-angka atau grafik ya. Jadi data akuisisi itu namanya ya. Lalu ada batch sequencing unit. Jadi batch sequential ya ini. Base-nya ini terdiri dari sejumlah kejadian-kejadian eksternal seperti menghitung waktu, bangkit fungsi yang berubah-ubah, dan logika internal. Ini maksudnya gini, di sebuah lokasi itu ada waktunya ya, ada time-nya. Misalnya si valve dibuka selama 5 detik ya, 5 detik. Nanti valve kedua dibuka selama 10 detik. Setelah 10 detik, valve kedua akan menutup valve 1 ya. Jadi ini sudah teratur secara sekuensial ya, sekuensial ya. Ini namanya batch sequencing unit ya. Jadi fungsinya untuk mengatur waktu dan pembangkit fungsi-fungsi perubahan ya. Begitu lalu ini local display, yaitu peralatan ini biasanya menyediakan pos-pos display analog, perekam tren analog, dan ditampilkan video untuk pembacaan. Nah ini namanya untuk membandingkan local display dengan host display ya. Jadi kita bandingkan dulu di lokal seperti apa, lalu kita memberi sebuah komunikasi ya, kita komunikasi dengan control room ya, control room bahwa di lokasi sekarang terbaca sekian, apakah sesuai atau tidak, baru dicari ya di mana kerusakan, di mana
ada hambatan begitu. Lalu sekarang selanjutnya ada block memory unit. Unit ini untuk menyimpan dan memanggil ulang data proses, biasanya disket-disket, penyimpanan kapasitas besar atau pita magnetik yang digunakan. Nah, ini untuk menyimpan semua data-data ya, jadi data-data sensor, data-data yang lain ya, sensor-sensor yang lain, misalnya sensor panas atau sensor tekanan ya, itu data-datanya disimpan di sini ya. Nah, nanti fungsinya untuk dipanggil ulang ya teman-teman, untuk ditampilkan di hostnya ya. Misalnya kita ingin tahu historinya ya. Jadi kita ingin memanggil historinya, jadi ini kita akan memanggil ulang data proses itu ya, seperti itu ya. Biasanya menggunakan disket-disket untuk teknologi yang lama, yang sekarang kapasitas sudah menggunakan pita magnetik, biasanya hard disk ya teman-teman ya. Jadi di sana banyak hard disk ya. Nah, selanjutnya ada general purpose computer. Unit ini diprogram oleh pemakai atau pihak ketiga untuk mengerjakan fungsi-fungsi mutakhir seperti optimisasi, pengaturan lanjut, atau sistem pakar. Maksudnya ini eh, si perusahaan itu akan mengerjakan ini ke vendor lain ya teman-teman. Jadi perusahaan hanya mengambil hasilnya aja ya. Jadi perusahaan hanya melakukan operasi kontrol dan monitoring, sedangkan yang melakukan pemrograman, lalu mengatur ya lokasi-lokasinya yaitu dari pihak ketiga ya. Pihak ketiga biasanya yang mengendalikan. Seperti misalnya Omron misalnya. Kalau kita mau memprogram ini untuk dijalankan 5 detik jalan, 5 detik mati gitu. Nah, itu kita sebutkan dengan general purpose computer ya. General purpose computer di mana ini dijadikan base-nya untuk pemrograman ya, pemrograman dari sebuah PLC atau SCADA ya, teman-teman. Gitu. Lalu ada central operator display. Ini unit biasanya akan berisi satu atau lebih konsul untuk komunikasi operator dengan sistem dan beberapa unit penampilan grafis warna video ya. Jadi central operator display ini biasanya dari display lokal ya dikirimkan ke room tingkat 2 ya namanya ya teman-teman. Jadi room tingkat 2 ini dia hanya eh, mengontrol secara langsung atau memonitoring secara langsung ya, yang dekat dengan plan ya, dekat dengan plan sebelum ke control room ya, control room. Gitu ya. Di sini ada central operator display ya. Untuk unit-unit penampilan grafis warna video ya, seperti itu. Lalu jalur data ya, jalur data suatu serial saluran transmisi data digital menghubungkan sebuah komponen-komponen lain dalam sistem tersebut boleh terdiri atas kabel koaksial, kalau teman-teman tahu kabel koaksial, sehingga sebagai besar DCS komersil mengizinkan lalu lintas data yang berlebih untuk mengurangi resiko kehilangan data. Nah, jalur data ini yang saya sebut tadi bus teman-teman ya. Jadi kalau ini ada data apa? Ada komputer-komputer ya, komputer yang banyak di dalam room-room. Di sini ada bus data teman-teman ya. Jadi ini adalah trafficnya ya, jalur datanya ya. Jadi biar bisa komunikasi dengan yang lain. Ini yang dimaksud dengan jalur data ini jalur data teman-teman. Lalu kita masuk ke LAN, teman-teman pasti LAN tahu ya, antar komputer ke komputer gitu ya, tahu ya. Jadi LAN itu bukan hanya dilakukan untuk mengambil data dari komputer ke komputer ya, bisa dari komputer ke device itu menggunakan LAN ya, mensuplai sebuah support device untuk mengizinkan koneksi ke peralatan yang jauh tempatnya melalui suatu jaringan area lokal standar. Nah, biasanya ini jaringan LAN ini digunakan untuk satu komputer untuk mengawasi ya komputer ya.
komputer ini untuk mengawasi sensor-sensor yang ada di seberangnya ya teman-teman ya, yang dekat dengan dia ya. Jadi ini melakukan komunikasi secara lokal ya, lokal. Begitu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini lebih lanjut ya, arsitekturnya lebih lanjut di mana ini didesain ya, didesain kita untuk melihat kondisi dari PLC ya, PLC banyak PLC ya. Lalu ada tampilan ya, ini untuk menampilkan grafiknya ya teman-teman. Ini untuk tampilan grafiknya, ini ada PLC lagi ya untuk mengontrol jalurnya ya. PLC-nya banyak, P1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini ada displaynya ya. 1, 2, 3 ya begitu. Ini yang desain ya, yang mendesain agar dari beberapa PLC dan penampil ini bisa saling berkomunikasi. Ini programmernya ya, si programmer yang dilakukan oleh pihak ketiga begitu. Nah, simulasinya seperti ini ya. Kita melakukan pemrograman di sini ya, melakukan penyimpanan pemrograman di sini dengan alamat yang berbeda ya, untuk komunikasi ya, dikomunikasikan biar kita bisa melihat di displaynya teman-teman ya, begitu. Ini komunikasi portnya seperti ini. Nah, ini salah satu building project-nya ya. Nah, lalu dimulai dari penentuan deskripsi kerja ya. Kita mau ngerjain apa dulu ya. Lalu menentukan I/O. Menentukan I/O itu dari jumlah PLC ya. PLC itu ada I/O-nya teman-teman ya. I/O-nya jadi masing-masing PLC memiliki I/O masing-masing ya. Ini bisa di browsing untuk PLC jenis apa, I/O-nya berapa ya. Ada Omron, ada Siemens ya. Ada Siemens. Lalu kita udah menentukan I/O-nya, baru melakukan pemrograman software PLC-nya ya teman-teman. Lalu kita hubungkan dengan program SCADA ya, bacanya begini ya, ke bawah dulu ya, ke bawah dulu, lalu ke sini ya. Jadi setiap ada decision, ya ini nama decision teman-teman ya, menanyakan apakah program benar, jika iya lanjut, kalau tidak dia akan mengulang ke sini dulu ya, tidak langsung ke sini ya. Gitu. Jadi ini langkahnya seperti ini, pemrograman PLC, lalu diprogram secara SCADA, lalu disimulasikan ya, disimulasikan apakah sudah cocok. Jika tidak, dia akan kembali ya melakukan pemrograman ya, dilakukan pemrograman lagi ya. Ini diagram alurnya ya seperti ini. Atau flowchart, teman-teman kalau ketahui mungkin di semester 1 ada mata kuliah algoritma ya, seperti ini. Lalu jika iya, I/O dihubungkan ke peralatan luar ya, baru dihubungkan ke peralatan luar, baru diuji coba. Jadi tidak langsung diuji coba dengan sensor-sensor ya, tapi kita aktifkan dulu I/O-nya ya, mana yang port input, mana port outputnya begitu. Lalu diuji coba, apakah uji cobanya benar? Jika tidak, diperbaiki lagi teman-teman ya, diperbaiki lagi. Lalu jika benar, lalu program disimpan ya, disimpan, lalu peralatan disiapkan, lalu dioperasikan, gitu teman-teman ya. Begitu. Selanjutnya ini ada HMI ya, Human Machine Interface. Human Machine Interface, sistem SCADA berfungsi sebagai Human Machine Interface ya. Istilah HMI muncul untuk menyebabkan jurang antara manusia atau operator dan mesin plan ya, sehingga operator dapat mengawasi dan mengendalikan plan dengan mudah gitu. Jadi ini yang dimaksud di kontrol loom lokal ya. Room lokal itu ada HMI ya. HMI itu layar ya, layar yang dimana kita bisa mengontrol ya. Mau itu touchscreen, mau diatur menggunakan mouse ya, atau kita di sini ada keyboard ya, dikontrol menggunakan keyboard seperti itu. Nah ini LCD-nya ya begitu. Jadi ini diprogram secara HMI. Ya, HMI-nya singkatan dari Human Machine Interface ya teman-teman. Begitu. Jadi penyembatan antara operator dan plan ya. Jadi plannya jauh, terus ini ada kontrol room lokal, lalu operator masuk ya untuk mengontrol plan atau mengawasi si plan begitu.
Nah, jadi hierarki dari HMI, Human Machine Interface, ada menunya, ada plan, overview, ada historinya, ada reportnya. Kalau misalnya ada error-error ya, nanti di situ dikasih tahu tuh reportnya bagaimana ya. Historinya ini pernah berhenti nggak mesin, atau 1 jam tadi ada apa di sana ya, tekanannya berapa, ini historinya tercatat di sini. Lalu di sana ada area grafik ya, area grafik maksudnya digambarkan secara grafik. Grafiknya seperti apa, mau seperti ini atau seperti ini ya, atau critical tadi ya. Nah, lalu dari grafik itu kita bisa mendeteksi nih alarmnya apa ya, display alarmnya. Lalu jika ada alarm, apakah kita butuh kontrol ya, dikontrol ya, kontrolnya bagaimana, dibuka valve atau ditutup valve, atau kita harus mengubah set pointnya ya, dari misalnya ya, set pointnya udah 10 nih, udah memenuhi. Oh, saya mau ngubah ke 20 ya, perintah dari atasan, jadi kita pindah 20. Nah, ini namanya set point ya. Baru ada trend current ya, current trend ya, maksudnya arus arus listriknya itu juga biasanya diketahui ya. Sekarang lagi lonjakan tinggi atau lonjakan rendah ya, atau kebutuhan supply kita cukup atau kurang ya, di situ ada displaynya. Itu hierarki dari HMI atau Human Machine Interface. Ini untuk teman-teman tahu secara sekilas, ini namanya PLC ya. PLC merupakan controller yang dilakukan proses mulai dari sequential proses pengolahan data sampai proses pengiriman data. Ini PLC yang saya sebut-sebut tadi ya. Jadi untuk DCS banyak ya vendornya ya. Vendor itu si pembuat ya. Ada Honeywell, ada Fisher ya, ada Bailey, ada Foxborough, ada Yokogawa, ada Siemens ya. Ada Omron juga teman-teman ya. Nah, ini untuk DCS Honeywell ya, seperti ini dia. Ini DCS-nya. Jadi DCS itu sistem sendiri ya, distribusinya untuk mengkonekkan dari beberapa PLC ya, PLC dan SCADA ya, teman-teman. Selanjutnya DCS Honeywell seperti ini ya, dia di sini satu ya. Ini ada DCS-nya, stasiun DCS-nya. Di sini ada operatornya, ada SMS-nya, gateway ya. Seperti itu. Ini hanya sekilas. Ini kalau teman-teman tahu, ini kalau nanti udah terjun ke industri, kalau teman-teman tahu seperti ini punyanya Fisher Resemont ya. PLC-nya juga berbeda ya. Nah, arsitekturnya juga berbeda yang ditawarkan ya teman-teman. Yokogawa arsitekturnya seperti ini. Nah, ini perusahaan Yokogawa ya. Ini namanya panel ya. Panel PLC ya. Banyak sekali PLC-nya di sini. Ada PLC-nya untuk terhubung di CS-nya ya. Untuk menghubung di DCS-nya. Nah, jadi ini yang dinamakan DCS teman-teman ya. Ini dinamakan DCS. Nah, ini PCS 7 ya, proses control unit ya. Banyak portnya ya yang bisa digunakan ya dari Simatic. Simatic ini biasanya punya Siemens teman-teman. Seperti ini yang di Jepang. Baik, terima kasih. Atau ada ditanyakan dulu ya. Baik teman-teman, ada ditanyakan dulu ya. Apa ada yang mau ditanyakan dulu masalah tadi ya? Atau tambah bingung ya? Teman-teman sekalian ini masih semester berapa ya? Kalau boleh tahu. Semester 1, Pak. Semester 1 ya. Jadi ini sangat awal sekali ya. Jadi teman-teman harus mulai paham ya bahwa elektro ini menarik ya. Elektro ini sangat menarik. Teman-teman sekalian bisa memilih mau kerja di mana saja ya.
Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya Pak, saya mau bertanya Pak Baik-baik. tentang PLC. Kan itu tadi buat kontrol ke komputer-komputer kan Pak. Ya, Kalau misalnya ke motor listrik kan Pak, banyak di industri itu bisa lah Pak dikontrol menggunakan itu. baik. Terima kasih Mas Tegar ya. Jadi PLC itu fungsinya controller ya teman-teman. Controller di mana di dalamnya siklusnya menggunakan switching ya. Teman-teman tahu, menggunakan switching. Jadi kalau untuk motor listrik ya, itu bisa ya dikontrol ya. Tapi kita membutuhkan device lain ya teman-teman. Jadi PLC bentar ya, saya tampilkan ya. Ya, PLC ya teman-teman ya. Bisa terlihat ya. Jadi saat ini PLC-nya ini ya. Ini PLC ya, PLC. Nah, di sini misalnya ada motor ya, motor. Kita harus ada device tambahan ya, karena arus yang diizinkan di PLC berbeda-beda Mas ya, tergantung dari vendornya ya. Jadi kita harus membutuhkan sebuah device tambahan ya di sini. Jadi jika Mas punya motor fasa ya 3 fasa ya, motor 3 fasa, Mas harus punya drivernya dulu ya. Punya driver dulu ya, entah itu inverter ya, inverter untuk mengatur ini kecepatannya dari motor ya, atau lain-lain. Nah, di sini nanti ada portnya juga, Mas. Port untuk set pointnya ya. Nah, ini yang dihubungkan ke PLC ya. Jadi kalau langsung motor ke PLC itu tidak bisa, jelas tidak bisa. Karena si PLC ini DC ya teman-teman ya. DC. Jadi urutannya begini teman-teman. Ini programmer ya, programmer ke PLC ya, PLC. PLC ini nanti dilengkapi oleh kontaktor ya teman-teman ya. Kontaktor ya. Teman-teman tahu kan kontaktor ya? Yang ini kalau teman-teman belum tahu kontaktor, relay ya, relay. Tapi dia ada output AC-nya ya teman-teman ya. Itu namanya kontaktor ya. Kontaktor ini untuk penghubung ya, biar tidak secara langsung dengan PLC karena PLC ini mahal ya, termasuk mahal harganya. Jadi dilindungi ya, dilindungi untuk proteksi pertama ya. Proteksi pertama menggunakan kontaktor ya. Jadi menggunakan kontaktor di sini ya untuk penghubungnya ke inverter ya, inverter dari sebuah motor ya. Jadi motor AC itu ada inverternya teman-teman ya. Jadi begitu. Motor, inverter, kontaktor ya, kontaktor on off-nya ya. Mau saya on-kan, mau saya off-kan ya. Atau ada device lain ya, device penghubung misalnya kita melakukan secara linier ya. Kalau kontaktor ini kan on off ya teman-teman ya, on off saja ya. Nah ini ada device lain teman-teman ya. Jadi device lain ini beda-beda vendor ya namanya ya. Nah itu untuk controllernya juga teman-teman ya. Jadi untuk controller juga ya untuk mengontrol ini untuk mendistribusikan perintah dari PLC ya ke inverter ya. Begitu. Mungkin begitu Mas Tegar ya. Jadi kalau nanti Mas Tegar punya motor AC ya, motor AC nggak bisa Mas langsung ke PLC, tapi harus ada device lain ya, device pengantarnya ya untuk komunikasi. Ada inverter untuk penggeraknya, ada kontaktor ataupun alat lain ya, alat lain. Ini ada, saya pernah tahu, cuma lupa saya namanya ya. Nanti saya coba cari ya. Lupa saya namanya. Nah itu baru ke PLC, karena PLC ini kecil sekali ya, DC ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu, PLC ini DC ya sifatnya ya. Baik Pak, terima Baik, kasih Pak. ya. Mas Tegar kayaknya
pingin ke listrik ini ya jurusannya ya. Jadi kalau mau ke listrik harus pandai berhitung Mas ya. Kalau teman-teman kurang ya dalam hitungan, harus mengakali gimana caranya bisa berhitung, bukan menghindari, bukan memilih jurusan lain ya. Nanti kalau nggak bisa ngitung, milih jurusan matematik lagi malahan. Ya, bahaya. Jadi sebetulnya ya untuk pengenalan elektro, teman-teman ini dipaksa untuk berhitung dan mengimplementasikan sebetulnya. Jadi teman-teman harus bangga, selain teman-teman itu bisa menghitung, tapi teman-teman langsung mengimplementasikan perhitungan itu ya. Nanti untuk semester 3 ke atas, biasanya teman-teman akan menghitung lagi integral ya. Integral diterjemahkan ke PLC gitu. Jadi teman-teman menghitung integral dulu ya, turunan, integral, metrik, baru didistribusikan ke PLC begitu pemrogramannya teman-teman. Jadi cukup rumit kalau teman-teman sudah yang penting masuk elektro tidak terjebak ya, jangan melarikan diri ya. Biasanya kalau masih semester 1 ini terjebak, biasanya mau ke kedokteran tapi pindah ke elektro gitu biasanya ya. Tapi elektro jangan jadi pelarian karena elektro termasuk susah teman-teman ya. Baik, ada yang ditanyakan kembali? Oh ya Pak, untuk absensi gimana Pak? Absensi biasanya Pak Yun gimana? Di itu Pak, di kuliah Etika Eta ID itu Pak, di LMS. LMS ya? Biasanya Ya, pakai attendant apa ya? ya attendance Pak. Ya, nanti saya Cuma buatkan dulu ya. ya Kayaknya sudah saya buat deh kayaknya. sudah Bapak buat Pak, cuma isinya tidak ada Pak, kosong. Oh gitu ya. Nanti saya lengkapi dulu ya. Untuk hari ini saya jumlah kita berapa ini ya? Totalnya 30 Pak. 30 ya. Ada beberapa yang belum masuk ya. Ada beberapa yang belum masuk. Mungkin kendala jaringan ya, teman-teman. Tidak masalah. Nanti ini apa? Videonya saya bagi biar teman-teman bisa belajar. Lalu PowerPoint-nya nanti saya bagi juga ya di LMS ya. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu yang lain ya. Sambil berkenalan. Muhammad Rahmat ini. Adakah orangnya? Muhammad Rahmat. Ada Ya. Pak. Gimana Mas? Tambah pusing atau bagaimana Mas? Lumayan Pak, rumit. Ya ini kan masih pengenalan Mas ya. Jadi memang rumit ya. Karena teman-teman masih baru ya. Iya. Misalnya dari SMK atau SMA yang masih awam ya. Melihat elektro itu. Jadi kalau sebetulnya teman-teman harus bersyukur masuk elektro ini ya. Jadi teman-teman bisa menentukan pilihan ya. Mau jadi pelaku industri. Mau jadi pengajar juga bisa. Atau mau jadi biomedis ya. Jadi dokter elektronik ya. Jadi kita sangat ilmu kita ini sangat luas ya. Yang ingin bergerak dalam agri-teknologi juga bisa. Seolah-olah kalian petani ya, tapi pertanian teknologi ya. Lalu teman-teman bisa ke biomedik ya. Jadi teman-teman yang biomedik ini bisa mengembangkan seperti elektrolaring ya. Kalau teman-teman tahu, elektrolaring itu untuk berbicara, bantu bicara untuk teman-teman yang bukan yang tunawicara ya. Kalau tunawicara tidak bisa ya. Tapi orang yang pernah berbicara tapi sudah tidak bicara lagi, misalnya kerusakan pita suara ya, itu bisa teman-teman bisa menciptakan itu ya, alat bicara bantu ya. Tapi untuk teman-teman yang pernah bicara tapi sekarang pita suaranya rusak begitu, kita bisa kembangkan itu. Lalu bisa monitoring jantung secara jarak jauh ya, menggunakan handphone juga bisa ya, ECG ya, ECG bisa,
lalu monitoring kecemasan, tingkat kecemasan manusia ya teman-teman. Jadi teman-teman ini dokter elektronik ya. Kalau pengen jadi dokter, teruskan aja di elektro ya, tapi ngambil bidang keilmuan biomedis dengan Pak Sena ya. Sena, kalau mau ke robotik dengan Pak Miftah ya, atau Pak Vicky ya, Pak Vicky juga bisa ke sana ya. Tanya-tanya Pak Vicky untuk pemrograman robotik, atau Pak Himawan, itu juga pandai robotik ya teman-teman. Jadi bisa ya diolah. Harusnya ada yang ditanyakan untuk di CS ini ya. Bagaimana teman-teman? Coba saya sambil kenalan ya. Rizky Aimarivalda ya, siapa ini? Reski ya, Reski Aimal, Reski Aimarivalda. Ya, Pak. Ya, silakan. Saya sambil perkenalan ya. Dari mana Mas Reski ya? Asalnya dari mana Mas Reski? Dari Balikpapan, Pak. Balikpapan. Iya. Gimana Mas menurut Mas ini materi baru ini kan sangat rumit ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Insya Allah. Insya Allah tidak bisa dipahami. Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Jadi Mas Iya. Reski ya, Mas Reski. Mas Reski ini masuk elektro mau kerja di Pertamina nggak ya? Amin. Jadi kalau mau kerja di Pertamina, Mas harus belajar di CS banyak-banyak ya. Iya, Pak. Belajar PLC juga. Jadi belajar di rumah juga bisa ya. Iya, Pak. Atau ada yang ditanyakan atau tidak ada? Cukup ya. Cukup, Pak. Sekarang Mas Reza Faiz Al-Gibran. Iya, Pak. Ya, dari mana Mas Reza Faiz? Saya dari Balikpapan, Pak. Oh, rata-rata dari Balikpapan ya ini ya? Ya, kurang lebih dari Balikpapan. Oh iya, ya. Siap. Mau kerja Pertamina juga, Mas? Atau mau yang lain? Ya, insya Allah, Pak. Kalau mau kerja Pertamina juga pengen, tapi saya pengen di PLN sih, Pak. Oh, pengen di PLN. Iya. Bagus. Kalau bisa jadi anunya, Pak, pemimpin dah. Amin. Amin. Saingan sama teknik sipil, Mas ya, kalau menjadi pemimpin ya. Jadi teman-teman harus ketahui, kalau di plan ya, biasanya itu yang jadi atasan teknik sipil ya. Jadi biasanya. Tapi kalau teman-teman bisa bersaing ya, daftarnya dari Jakarta Mas ya, kalau mau jadi atasan ya. Jangan daftar dari Balikpapan ya. Jadi biasanya rekrutmen dari Jakarta kalau ingin jadi atasan ya. Sekelas supervisor, terus sekelas engineer, itu teman-teman harus daftarnya dari Jakarta ya. Jangan salah tempat ya. Kalau teman-teman daftarnya dari lokal, itu naiknya agak lambat ya. Bersaing dengan orang lokal ya. Kalau teman-teman langsung ke Jakarta, nah itu peluangnya lebih besar ya. Maksudnya saingannya juga lebih besar gitu ya untuk jadi atasan ya. Jadi teman-teman harus pandai ya. Jadi kalau mau ke industri teman-teman harus disiapkan satu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya harus 550 teman-teman ya. Kalau mau di industri ya. Kelas industri ya. Jadi mulai sekarang mumpung masih semester 1 ya. Kursus saja bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kursus, lalu untuk elektronikanya ya belajar sedikit-sedikit aja lah secara umum ya. Nanti ada ini lagi dia, ada apa namanya OJT ya, ada training ya gitu. Bagus, saya doakan mudahan jadi atasan Mas Reza ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ini jam 9 ya.
Saya setengah jam mau perkenalan ya, sambil kenal dari mana. Mungkin dari yang paling pertama, Muhammad Isomudin. Silakan, Mas Muhammad. Iya, Pak. Ya, perkenalkan namanya, dari mana, terus kok bisa ngambil elektro ya. Jadi tidak usah panjang-panjang, langsung singkat aja. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Isomudin Maksum. Saya dari Tenggarong Seberang. Wow, Tenggarong Seberang. Kenapa? Iya, Pak. Ya, kenapa pilih elektro, Mas? Kenapa pilih elektro? Karena saya suka aja sama teknologi gitu, Pak. Kayak Bagus. teknologi kayak gitu. Ya, terima kasih ya, Mas Muhammad. Belajar Iya, Mas Pak. ya. Mulai belajar driver motor ya, Mas ya. Oh, iya, Kak. Iya, Pak. Driver motor DC dan AC ya. Saya sambil menjaring ini soalnya. Jadi kalau bisa 3 tahun ke depan kita ikut kompetisi ya. Ikut kompetisi Abu Robocon ya. Tolong dipersiapkan ya, yang ingin robotik, belajari driver motor ya. Driver motor Iya, Pak. DC, driver motor AC, lalu free wheel ya. Roda free wheel. Begitu Mas Muhammad. Siap, Pak. Mudahan ya. Selanjutnya Muhammad Marcel. Silakan. Hadir Pak, nama saya Muhammad Farsal Kurniawansyah, NIM 04 20 10 67, asal sekolah SMA 5 Pak, SMA 5 mana? Samarinda? SMA 5 Balikpapan. Oh, Balikpapan. Kenapa Mas Iya. kok milih elektro? Kalau milih sih sebenarnya kalau awal di sipil Pak, cuma salah pilih Pak. Oh. Yang pertama malah kepilih elektro, tapi ada tujuan juga di elektro. Oh gitu ya. Rekomendasi orang tua juga Pak. Baik. Terima kasih Mas Muhammad. Luruskan niat dulu Mas ya. Jangan sampai terjebak. Siap Pak. Ya. Kalau memangnya pengennya sipil Mas, nanti Mas bisa lanjut ke smart grid ya. Iya Pak. Jadi menciptakan rumah yang berteknologi tinggi gitu ya. Jangan berkecil hati ya. Nanti di sana juga ada pelajaran menggunakan AutoCAD Mas ya. Jadi di elektro juga ada pelajaran menggunakan AutoCAD Mas. Untuk menggambar instalasi dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya Muhammad Nur. Muhammad Nur. Silakan Muhammad Nur. Tes Pak. Ya, Masuk ke Pak. Masuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Elhaj, NIM 0420 10 68, asal Balikpapan Pak. Baik. Kenapa masuk elektro? Karena memang dari SMK sudah masuk listrik gitu Pak, pengen nerusin aja. Ya, bagus ya. Jadi ya, gitu, mau Pak. lanjut ke Iya, listrik Pak. Power ya. Power. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Iya, Pak. Sekarang Muhammad Rafli. Rafli ya. Silakan Mas Muhammad Rafli. Mas Muhammad Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli, NIM 0420 10 69, asal SMA Negeri 5 Balikpapan, Pak. SMA 5 Balikpapan ya, sama. Iya, Pak, sama kayak Marcel. Oh, gitu. Kenapa Mas milih elektro, Mas? Tertarik sama teknologi juga, Pak. Pengen belajar lebih tentang engineering listrik. Oh gitu. Ya, mudahan tercapai Mas ya belajarnya ya. Masih ada 7 semester ya. Masih ada 7 semester.
Silakan dipelajari, diambil ilmunya dari dosen-dosen luar negeri ya. Banyak lulusan luar negeri kita. Selanjutnya Mas Muhammad Rahmat. Iya, Muhammad Rahmat tadi ya. Muhammad Rahmat. Iya, Pak. Kenalkan, nama saya Muhammad Rahmat, NIM 04201010 dari SMA 3 Penajam Pasir Utara. Kenapa masuk elektro, Mas? Penasaran sama listrik sih, Pak. Wah, kalau penasaran tangannya ditaruh di Mas ya, langsung di ini aja, listrik satu fasa, Pak. Penasaran sama listrik, jangan penasaran sama listrik ya, penasaran sama teknologi listrik ya. Ya, Pak. Ya, bisa mengembangkan PLTS, Mas Muhammad Rahmat ya, di Penajam ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Mas Muhammad Rahmat. Selanjutnya Muhammad Trioga. Tes, kedengar Pak? Ya, kedengaran. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryoga Rasyadar, NIM 04201072, asal dari SMA 2 Balikpapan. Kenapa milih elektro? Saya juga tertarik Pak sama teknologi. Oh ya, mudahan nanti bisa ikut lomba ya. Biasanya semester 2, semester 3 udah mulai lomba itu. Oke, amin. Mas Muhammad coba pelajari PLC, nanti kita ke ITS ya. Oke, siap. Ya, nanti di ITS ada perlombaan biasanya. Kalau mau siapa teman-teman yang bisa PLC, pemrograman PLC, nanti saya bawa ke sana ya. Oke. Ya. Terima kasih Mas Muhammad Trioga. Selanjutnya Muhammad Zulfikar. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Bintang Wijaya, NIM 04201073. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Kenapa saya masuk elektro? Yang pertama karena kemauan orang tua saya, dan yang kedua ya kayak asik aja gitu belajar elektro. Kayak menantang gitu. Baik Mas Muhammad ya. Yang penting jangan menantang maut ya. Siapa? Nanti trafo dipegang ya. Kasihan orang tuanya sudah bercita-cita, nanti jangan megang trafo ya. Atau megang genset ya. Siapa? Ya. Jadi teman-teman harus ketahui ya, antara listrik AC dan DC lebih berbahaya listrik DC teman-teman ya. Kalau listrik AC teman-teman masih bisa terpental ya untuk pegangan pertama. Kalau DC teman-teman akan lengket ya. Jadi untuk tegangan DC yang besar ya, di atas 50 volt ya, di atas 50 volt, teman-teman kalau megang lengket ya. Karena dia arus arah ya. Dia searah langsung lari ke ground ya. Kalau arus DC ya, kalau arus AC teman-teman, kalian akan mengalami fase naikan dan turunan. Jadi teman-teman saat megang pertama kali harus bisa terpental ya. Jadi teman-teman kalau berhubungan dengan listrik, usahakan menggunakan sepatu terbuat dari apa teman-teman ya? Karet ya. Teman-teman harus punya sepatu yang terbuat dari karet ya. Jadi biar teman-teman nggak grounding ya. Terus kalau ada teman yang terkena strum ya, sebagai orang listrik jangan dipegang Mas ya. Lari ke sumber Mas ya. Lari mas-masnya, mbak-mbaknya, lari langsung ke sumber ya. Lari ke bagian depan ya. Matikan sumbernya ya. Jangan malah dilihati atau kita ikut memegang ya atau memukul ya. Jadi teman-teman sebagai engineer elektro ya. Jadi kalau ada apa-apa malah masalah listrik atau ada konsleting listrik, lari ke sumber ya teman-teman. Kalau di rumah sumbernya apa teman-teman kalau tahu? Mbak Fiona, kalau di rumah apa sumbernya?
yang harus dimatikan? MCB ya, MCB yang di depan ya, yang biasanya untuk ngisi pulsa ya. Jadi matikan MCB depan teman-teman ya. Jadi kalau ada konsleting listrik, ibaratnya listrik kita kok ada masalah ya, matikan depan dulu ya, baru dicek ya, jangan langsung dicek. Nanti berbahaya itu. Saya harus mengingatkan bahwa listrik DC lebih berbahaya daripada listrik AC ya. Untuk tegangan besar dan ampere besar, karena sifatnya DC adalah searah, sedangkan AC adalah bolak-balik ya. Masih bisa mementalkan kalian ya. Begitu. Selanjutnya Mas siapa nih ya? Muhammad Zulfikar ya. Silakan Mas Muhammad Zulfikar. Sudah. Sudah. Barusan. Selanjutnya Rahmat ya. Rahmat Bitmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Rahmat Diatmaja Wibowo, NIM 04 20 10 74, asal sekolah SMK Negeri 1 Balikpapan. Nah, alasan saya mengapa mengambil teknik elektro karena ingin melanjutkan pemahaman saya di bidang elektro, soalnya di SMK mengambil jurusan listrik. Ya, bagus ya. Kalau teman-teman yang sudah dari listrik berhubungan langsung dengan PLC, pelajari PLC-nya Mas ya. Siapa? Ya. Selanjutnya Mas Reza Faiz Al-Gibran ya. Anaknya Pak Jokowi kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Reza Faiz Al-Gibran, NIM 042075. Saya berasal dari SMA Putra Dharma Balikpapan. Alasan saya masuk teknik elektro karena tadi Pak, saya ingin masuk ke PLN Pak dan jadi itu Pak, memimpin. Baik. Tapi bukan anak Pak Jokowi ya? Bukan Pak. Nanti ternyata jadi ini ya Bupati Solo gitu ya? Amin. Aduh. Ya, terima kasih Mas Reza ya. Sama, Selanjutnya Pak. Reski Aima Rivalda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aima Rivalda dari Sekolah SMK Negeri 6 Balikpapan. Alasan saya masuk elektro karena dari rekomendasi orang tua juga Pak. Dan juga saya tertarik Pak. Tertarik ya? Iya Pak. Mudahan tertarik ke dunia yang baik ya. Amin Pak. Ya. Terima kasih Mas Reski. Selanjutnya Mbak Rosalina ya. Rosalina. Ini Rosalinanya Rosalina aja atau ada tambahan? Silakan. Rosalina aja, Pak. Oh gitu ya. Ya, perkenalkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 04 20 10 78, asal sekolah dari SMK IBA Palembang. Alasan saya masuk ke teknik elektro karena saya tertarik, Pak. Alasannya tertarik Mbak ya? Tertarik sama Mas Reski ya? Enggak, Pak. Jadi Mbak Rosalina ya. Terima kasih Mbak Rosalina. Jangan mau kalah dari yang teman-teman yang lain ya. Ya. Dipelajari, cewek ini bagusnya pemrograman ya. Tolong pelajar pemrograman yang baik Mbak ya. Pemrograman yang lain ya. Jangan PLC aja kalau yang cewek biasanya ya. Biasanya kantor soalnya kalau cewek-cewek biasanya ya. Oke, terima kasih Mbak Rosalina. Sekarang Royhan ya, Royhan Akmal Firdaus. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Royhan Akmal Firdaus, asal sekolah SMA Negeri 2 Balikpapan. Alasan saya memilih elektro
menurut saya di elektro saya bisa dapat keterampilan gitu Pak. Baik. Keterampilan apa Mas ya? Menggambar ya? Keterampilan tentang elektronik, elektro gitu Pak. Oh ya, baik Mas. Kalau keterampilan saya arahkan Mas masuk ke elektronika ya nanti ya. Elektronika industri karena keterampilannya lebih banyak ya. Baik Pak, siap. Ya, nanti di sana Mas bisa jadi agritek atau biomedis ya. Atau pelaku industri ya. Oke. Siap Pak. Oke, selanjutnya Mas Satria ya ini ya, Mas Satria Putra Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Akbar dari SMK Negeri 6 Balikpapan. Alasan saya ingin masuk elektro karena ingin menjadi engineer, Pak. Engineer listrik. Dan juga ngikut bidang orang tua sih. Baik ya, Mas Satria ya, bagus sekali ya. Jadi kayak Mas Satria ini bagus meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Jadi kalau engineer, Masnya harus rajin menghitung ya. Karena biasanya engineer tuh masuknya ke planner ya, sebagai plan ya. Mengatur sebuah plan. Biasanya seperti itu ya. Belajar menghitung ya Mas ya. Banyak-banyak belajar menghitung Mas Satria Putra Akbar ya. Ya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Setia Dwi Yoga Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Dwi Yoga Saputra, asal SMK Duta Bangsa Sambuja. Alasan saya masuk elektro karena tertarik sama teknologi, Pak. Baik ya. Samboja ya? Sambuja. Baik. Terima kasih Mas Setia ya. Ya, Pak. Mudahan biar bisa maju ya. Karena mau jadi ibu kota katanya ya. Mas Setia harus bisa jadi ini ya. Tata kotanya ya. Jalan, taman dan lain-lain ya. Jangan sampai dikuasai orang lain, Mas. Siapa? Selanjutnya Shania Julieta Berliani. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Shania Julieta Berliani, NIM 04201084, asal saya dari SMK Negeri 2 Samarinda, Pak. Baik. Kenapa Mbaknya pilih elektro, Mbak? Ingin melanjutkan, Pak, karena dulu saya SMK jurusan elektro juga. Kalau boleh tahu elektronya apa, Mbak? TAV, Pak. Teknik audio video. Oh, teknik audio video. Bagus, Mbak. Mbaknya bisa belajar ke Bu Happy ya. Bu Happy bagian jaringan ya. Iya, Pak. Iya. Bagian jaringan. Nanti coba tanya-tanya aja. Jadi tidak harus di mata kuliahnya ya. Tanya saja ke Bu Happy gimana perkembangan elektro di dunia audio video gitu. Baik, Pak. Selanjutnya Mas Slamet Raharjo ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Raharjo, NIM 04201085, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Balikpapan, Pak. Alasan masuk elektro karena ingin belajar hal berbeda dari jurusan sebelumnya. Sebelumnya apa? RPL, Pak, kebetulan. RPL itu apa ya? Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Komputer kayak? Iya, semacam kayak pemrograman gitu, Pak. Ya, bagus. Kalau Masnya gini udah punya anunya ya, apa namanya? Punya dasar pemrogramannya ya. Jadi tinggal belajar hardware-nya, Mas. Jadi kuatkan di hardware. Iya, Pak. Siap. Jadi coba Mas ya. Mas Slamet Raharjo kalau memangnya berminat di robotik ya.
Mas Slamet harus mencoba namanya microcontroller ya. Iya, Pak. Siap. Gerakan motor, lalu sensor ya, sensornya digerakkan juga ya. Bukan sensornya digerakkan ya. Buat mendeteksi maksud saya ya. Jadi Oh ya, Pak. mulai sekarang sudah belajar Mas, browsing, beli Arduino yang kecil aja Mas. Beli Arduino yang kecil, Masnya coba-coba ya pemrograman. Bisa menggunakan Python atau menggunakan base Arduino sendiri ya. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Ya, dilanjutkan aja pemrogramannya, tinggal nambahi hardware-nya, Mas. Terima kasih, Mas ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Stefanus. Mas Stefanus. Ya, Pak. Saya, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Stefanus Alberto Ejol dari Samarinda, Pak. SMK Negeri 2. SMK Negeri Samarinda ya. Iya, Pak. Kenapa milih elektro, Mas? Pertama, saya juga SMK-nya kemarin ambil elektro, Pak. Oh, begitu. Jadi nerusin aja. Oh, neruskan aja ya. Iya. Mudahan banyak ilmu yang didapat ya dari TK ya. Siap, Pak. Selanjutnya Salma ya, Salma di running room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalma di running room, NIM 04201087. Saya dari SMK Negeri 1 Balikpapan, Pak. Alasan masuk elektro karena ingin melanjutkan jurusan yang kemarin di SMK. SMK jurusannya apa, Mbak? Elektro. Elektro juga, Pak. Iya. Listrik apa arus lemah? Enggak, TLV juga, Pak. Teknik audio video. Oh ya. Sama ya, dilanjutkan saja ya. Jadi sambil menambah ilmu baru. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Salma. Tanya Siva. Siva Rahmajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Rahmajaya, asal sekolah SMA Negeri 7 Balikpapan. Asal mengambil teknik elektro karena saya tertarik dengan electrical engineering, Pak. Bagus. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Mas ya. Sama dengan yang lain, kalau electro engineering elektrikal ya, elektrikal lebih banyak ke motor ya pelajarannya Mas ya, mulai belajar motor AC, DC, lalu inverter, tenaga listrik ya, mau hybrid atau yang lain tolong dipelajari karena nanti berhubungan di situ saja ya, distribusi dan lain-lain gitu Mas Siva. Selanjutnya Tegar Prayoga. Baik, Pak. Ya, terima kasih Mas Tegar. Perkenalkan, nama saya Tegar Prayoga Putra, NIM 04201089, asal dari Balikpapan, Pak. Alasan kenapa memilih teknik elektro, ingin melanjutkan pendidikan di bidang kelistrikan, Pak. Udah dulu SMK ya, SMK listrik juga ya? SMK-nya, iya Pak, instalasi tenaga listrik. Ya. Terus, dan itu Pak, ingin buat CV sendiri. Bikin apa? Di bidang listrik. CV, perusahaan CV. Oh, ya. Gitu. PT Mas, jangan CV ya. Terlalu kecil. CV dulu Pak, baru PT. Bertahap. Ya. Kalau saya sih menyarankan langsung PT, temannya banyak soalnya. Temannya ada 27 nih yang hadir ya, 26, 27 ya. Bisa join sama temennya, langsung jadi PT Mas. Kalau CV kelamaan ya, kalah sama yang lain ya. Jadi kalau PT ya, bedanya CV dan PT. Kalau PT Masnya bisa langsung lanjut untuk lelang di perusahaan besar. Kalau CV susah Mas ya, pasti jadi pihak ketiganya lagi ya, nggak bisa jadi pihak kedua ya. Kalau PT bisa ke pihak kedua Mas ya. Itu kelebihan dari PT ya. Terus kalau mau buat kayak gitu, Masnya harus pandai bicara dulu ya, publik ya. Harus mulai sekarang berbicara sama orang banyak ya. Jadi lingkungan, jadi tidak bisa tertutup ya kalau orang yang ingin mendirikan perusahaan sendiri ya. Apalagi perusahaan elektro ya, begitu. Terima kasih Mas Tegar ya. Selanjutnya baik, Pak. Tirayan Pranisa ya. Iya Pak, kedengaran suara saya Pak. Kedengaran.
Perkenalkan, nama saya Tirain Franika Utasoid, asal Medan, SMA swasta KBP 1 Tarutung, Pak. Kenapa masuk elektro, Mbak ya? Alasan masuk elektro, rekomendasi teman sama guru, Pak. Oh gitu. Ini jadi posisi masih di Balikpapan, Mbak? Di Medan, Pak. Oh, Balikpapan. Di Medan ya? Masih di Medan? Iya, Pak. Ya, mudahan nanti kalau sudah ke Balikpapan bisa langsung bergabung dengan teman-temannya ya. Jadi Ya, kenalannya nggak usah virtual lagi ya kalau sudah ke Balikpapan ya. Takutnya nanti kalau sudah ke Balikpapan nggak tahu nih Mas Tegar yang mana ya. Terus Mas Slamet yang mana ya. Jadi ini virtual, teman-teman masih berteman secara virtual ya. Mbak, terima kasih. Mudahan ilmunya di TK bermanfaat, Mbak ya. Amin, Pak. Selanjutnya Usamah Malik Al-Azizi. Perkenalkan, nama saya Usama Malik Al-Azizi, asal saya dari Balikpapan, asal sekolah SMK Negeri 3 Balikpapan. Kenapa pilih elektro, Mas ya? Saya masuk elektro itu karena tertarik sama jaringan, Pak. Di SMK 3 saya ngambil jurusan teknik komputer dan jaringan, Pak. Oh, begitu ya. Bagus, kalau jaringan ini Bu Amalia ya. Dosen baru juga itu Bu Amalia ya. Nanti coba ditanya-tanya, dia ada lulusan dari ITB ya. Bu Amalia ya. Nanti cari Bu Amalia ya kalau mau tanya-tanya masalah jaringan ya. Terima kasih Mas Usamah ya. Selanjutnya siapa nih? Vidi Apriani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Priani, NIM 04201092, asal Balikpapan. Asal sekolah saya SMK Negeri 6 Balikpapan. Alasan saya milih elektro karena mau nyari suasana baru aja sih, Pak. Karena kemarin pas SMK jurusannya TKJ. Oh, begitu ya. Bagus. Makasih. Sama-sama Mbak. Jadi TKJ juga ada, tinggal Mbaknya ini belajar masalah hardware ya, seperti teman yang lain. Jadi kalau mau meneruskan TKJ juga enggak masalah sih, elektro juga ada ya TKJ. Ya, terima kasih Mbak Vidi ya. Selanjutnya Vincenius Lian. Iya, Pak. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Vincent Siaslian dengan NIM 04102093, asal sekolah SMK Negeri 1 Kembang Janggut. Kembang Janggut Mas ya, jauh ya? Iya, Pak. Posisi di mana sekarang? Posisi sudah di Balikpapan, Pak. Bagus. Ya, teman saya banyak ya di Kembang Janggut ya. Kembang Janggut nih termasuk daerah tersendiri ya teman-teman. Nanti kalau misalnya liburan boleh ke Kembang Janggut ya. Misalnya banyak hiburannya teman-teman ya. Bisa berenang-berenang ya. Baik, terima kasih. Mudahan ilmu di ITK bermanfaat ya, Mas Lian ya. Selanjutnya, ya, Pak. Mbak siapa ini? Fiona ya, Mbak Fiona Teresia ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fiona Teresia, NIM 04201094 dari SMA 2 Samarinda. SMA 2 Samarinda. Kenapa pilih elektro, Mbak? Kan SMA ya. Ya. Saya pengen jadi entrepreneur, Pak. Karena di elektro kayaknya banyak peluangnya. Entrepreneur apa ini ya? Saya lebih ke pengen di biomedis gitu. Oh, pengen di biomedis.
Kalau di biomedis tadi dengan Pak Sena ya. Jadi Pak Sena bergerak di penelitiannya bergerak di biomedis ya Mbak Fiona ya. Mudahan bermanfaat Mbak Fiona. Jadi kalau untuk yang dari SMA ya, dari SMA harus semester 1 dan 2 harus kuat-kuat ya. Karena teman-teman sekalian tidak memiliki basic elektro ya. Saya dulu juga dari SMA ya. Jadi kalau untuk semester 1 nilai jelek tidak masalah ya. Tidak masalah, tapi harus dikejar ya. Kalau bisa semester 1 tuh ya 3,4 lah ya, paling jelek ya. 3,4 paling jelek untuk yang SMA ya, karena perhitungan juga banyak kan, ada matematik ya. Kalau matematiknya jelek ya susah ya ngejarnya dari mana ya. Untuk teman-teman SMA belajar yang lebih giat ya, karena berbeda dengan teman-teman yang sudah belajar di sebelumnya ya. Meskipun nanti pelajarannya berbeda, tapi secara gagasan berbeda ya. Kalau SMA ini masih kebingungan, saya mau lari kemana ini ya. Mau ke elektro tapi tidak bisa-bisa banget ya kan. Mau menghitung kok hitungannya susah juga ya. Mau pemrograman, megang komputer juga jarang ya. Biasanya cuma untuk nonton ya. Jadi untuk yang SMA lebih giat ya. Bersakit-sakit di semester 1 dan 2. Kalau basicnya teman-teman sudah jelek, nanti semester 3 dan ke atas jelek ya. Jadi teman-teman harus mulai belajar mandiri ya. Jadi jangan fokus ke nilai aja, tapi fokus ke pengetahuan ya untuk keberlanjutan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Mbak Fiona ya dari Samarinda ya. Baik, selanjutnya Mas Wahyu Setiawan ya. Silakan Mas Wahyu. Perkenalkan, nama saya Wastiawan, NIM 04201095, asal dari SMK Negeri 6 Balikpapan. Alasan masuk elektro, ingin melanjutkan pendidikan di bidang kelistrikan, Pak. Sama seperti Mas Tegar ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih, mudahan nanti ilmunya tambah banyak Mas ya. Terima kasih Mas Wahyu Setiawan. Selanjutnya, terakhir ini, Yulia Anindita. Silakan Mbak. Halo, suara saya terdengar Pak? Terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nindita Prasetyanti, asal Samarinda, asal sekolah SMK Negeri 8 Samarinda. Alasan saya masuk teknik elektro karena ingin mencari suasana baru, Pak. Bagus ya, suasana baru ya. Jadi Samarinda sudah terlalu panas ya, jadi pindah ke Balikpapan nanti ya. Ya, mudahan ilmunya di TK bermanfaat ya. Tolong untuk teman-teman sekalian dimanfaatkan selama 4 tahun, kalau bisa 3,5 tahun lah lulus ya. Ambil SKS-nya jangan dikit-dikit ya, 27 ya. Jangan ngambil 19 ya SKS-nya nanti semester 2 dan 3 ya. Kalau cepat lulus ya. Kalau mau cepat lulus SKS-nya 27 ya. Itu 3,5 tahun selesai. Tepatnya wisudanya 3,8, 3 tahun 8 bulan. Gitu. Teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah bergabung. Saya sudah sedikit banyak kenal dengan teman-teman kalian. Mungkin karena sudah 9.35 ya, 9.35 teman-teman akan melanjutkan studi yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri dengan doa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Selamat pagi.